Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang FRTKD atau soal TKD yang keluar pada tes sebelumnya dan contoh-contoh soal dari core value BUMN di tahun 2022. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa ya untuk subscribe dan like video ini. Nah, kita akan mulai dari tentang alur pendaftaran rekrutmen FHCI BUMN Batch 2, yang mana di sini ada 4 tahap, mulai dari online registration, online test tahap 1, tahap 2, TKB, wawancara MCU, dan inaugurasi. Yang kita bahas kali ini adalah untuk online test tahap 1, yang mana ada tes kompetensi dasar dan akhlak, atau TKD dan akhlak. Untuk TKD sendiri, ini banyak sub-sub tesnya. Di antaranya, analogi, hitung cepat, deret, pola angka, silogisme, aritmatika sosial, analitis, figural, perbandingan, JKW, statistika, SPLDV, himpunan peluang, dan lain-lainnya masih ada lagi. Untuk akhlak sendiri sudah jelas, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita nggak akan bahas full tentang TKD dan akhlak ini karena itu akan butuh waktu lama. Jadi kita akan bahas nanti di bimbel online Fokus BUMN by teman asn.com. Di sini kita akan belajar langsung dari ahli matematika, pegawai BUMN, dan juga alumni BUMN. Jadi langsung aja buat teman-teman yang ingin ikutan bisa langsung daftar melalui www.temanasn.com dan jangan lupa tambahkan kode voucher teman BUMN agar mendapatkan potongan harga sehingga ini bayar menjadi Rp139.000 di luar admin bank. Oke, untuk jadwal sendiri full setiap hari dan ada bonus tryout TKD dan core value BUMN. Jadi langsung aja jangan lupa kunjungi website temanasn.com dan daftar paket Fokus BUMN. Nah, kita lanjut ke materi. Di sini ada FR soal tentang pola, namun soalnya menurut saya cukup berbeda dengan pola-pola yang pernah kita jumpain sebelumnya. Instruksinya, berikut ini akan sajikan 5 pasang angka, di mana 4 di antara 5 itu memiliki kesamaan pola. Sementara satu pasang angka dengan pola yang nggak sama dengan 4 pasang angka yang lain. Setiap pasangan angka punya pola hubungan tertentu. Dan pola hubungan tersebut sama untuk yang lain. Tugas saudara adalah memilih yang pola hubungannya berbeda. Contoh, di sini ada pola 24, 10, 12, 100, 102, 205, 206, 302, 304. Masing-masingnya di sini adalah plus 2. Berbeda untuk yang 205 ini hanya plus 1 dan ini plus 2. Sehingga yang berbeda atau pola yang tidak sama adalah yang 205 dan 206. Jadi jawabannya adalah 205 dan 206. Contoh lainnya yaitu ada 5 pola. Kita lihat pola di sini yaitu dikali 2 dan ditambah 2. Dari 5 pola ini yang berbeda adalah 4, 9. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Ini dia soal aslinya. Angka 1 di sini adalah nomor ya, nomor soal yang kita bahas. Jadi abaikan aja. Diberikan 5 pola, yaitu 144, 12, 819, 647, 366, 93. Nah, kita lihat di sini, angka di sini merupakan akar dari ya. Seperti 144 akarnya 12, 81 akar 9, 64 itu harusnya 8. 36 sudah benar 6, 9 ini 3. Jadi sudah jelas jawabannya adalah 64 dan 7. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini dia soal nomor 2. Buat teman-teman yang mau coba dulu, silahkan di pause video ini ya. Nah, di sini ada 5 pola lagi. 316, 453, 6205, 8501, dan 9618. Nah, sekilas kita lihat, ini angkanya, peningkatannya sangat tinggi ya teman-teman. Sangat jauh kenaikannya. Dari 9 bisa ke 600-an. 8 bisa ke 500-an. Ya, makin lama makin turun. Nah, kemungkinan ini adalah perkalian pangkat 3. Jadi, kita coba dulu. Nah, jadi di sini polanya adalah di pangkat 3 dulu, kemudian dikurangi 11. 3 pangkat 3, 27. Kemudian dikurang 11, 16. Ya. Kita coba yang berikutnya. Untuk 4 pangkat 3 yaitu 64 dikurang 11, 53. Masih pas. Berikutnya lagi. 6 pangkat 3 yaitu 216.
Kita kurangin 11 jadi 205. Masih betul. Berikutnya lagi untuk 8 pangkat 3 itu adalah 512. Kita kurangin 11 berarti 51. Ya, masih masuk. Berikutnya angka 9 pangkat 3 yaitu 729. 729 dikurang 11 tentu masih angka 7 ya kepalanya, bukan 6. Nah, jadi untuk jawaban ini yang polanya berbeda adalah yang jawabannya ya D ya teman-teman, 9 dan 618. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya masih yang sama tentang pola. Nah, diberikan 5 pola, 120, 17, 148, 21, 155, 22, 183, 26, 232, dan 34. Nah, di sini polanya adalah menurun ya, dari angka besar ke angka kecil. Ada 2 kemungkinan, bisa pengurangan, bisa pembagian, tapi ini sepertinya adalah pembagian. Nah, kalau pembagian menurut saya itu agak sulit ya. Saya lebih senang mengkali daripada membagi. Jadi kita coba untuk mengkali dulu. Jadi mulai dari angka 17 ke 120 ya. Sama polanya, kita mulai dari angka kecil ke angka besar. Kalau kita coba di sini, 17 kali berapa sih yang mendekati 120? Nah, di sini 17 dikali 7 itu adalah 119. Ditambah 1, 120. Kita coba pola tadi dikali 7 dan ditambah 1. Untuk 21 sendiri itu adalah 148 jika dikali 7 dan ditambah 1. Untuk 22 jika dikali 7 ditambah 1 adalah 155 dan 26 itu dikali 7 dan ditambah 1 183. Sementara untuk 34 apabila dikali 7 dan ditambah 1 maka hasilnya 239. Maka untuk soal ini jawabannya adalah sudah tentu B, 232 dan 34. Nah, bila teman-teman suka pembagian, nah ini polanya adalah 120 dikurang dulu 1, kemudian dibagi 7. Nah, barulah dapat hasilnya 17. Ini juga bisa caranya, namun menurut saya untuk menemukan pola ini agak sulit, sehingga kita mulai dari belakang, dari 17 ke 120 dan pola yang sama untuk kotak berikutnya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal nomor 4. Diberikan pasangan angka 2138, 522, 633, dan 978. Nah, untuk soal ini sepertinya PR aja ya buat teman-teman. Untuk jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 5. Diberikan pola lagi 713, 1331, 1026, 1743, dan 1846. Baik, jangan lupa di pause buat yang mau ngerjakan dulu. Dan di sini langsung aja kita bahas. Untuk polanya, di sini angkanya meningkat. Jadi, kemungkinan di sini bisa penjumlahan atau perkalian. Kita coba dulu dengan angka perkalian. Nah, jadi dengan pola dikali 3 dan dikurang 8, itu mendapatkan angka 13. Dengan pola ini, kita coba untuk berikutnya, yaitu dikali 3 dan dikurang 8, hasilnya ternyata sama. Namun, ada satu yang berbeda, yaitu untuk pola 10 dan 26. Enggak pas. Jadi, untuk soal ini, jawabannya adalah opsi A, 10 dan 26. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini diberikan pola 2356, 2768, 3695, 42126, dan 51140. Karena ini angkanya meningkat, maka kemungkinan polanya adalah perkalian dan penjumlahan. Kalau di sini angka penjumlahan sepertinya kurang berpola, sehingga kemungkinan majemuk ada perkalian, ada penjumlahan. Kita lihat untuk yang pertama, 23 dan 56. Ini kalau perkalian harusnya dikali 3 agar bisa lebih dari 56. Atau mungkin dikali 2 dan ditambahkan. Nah, kita coba di sini polanya adalah dikali 3 kemudian dikurangi 13. Sehingga hasilnya 56. Jadi pola ini kita copy untuk kotak-kotak berikutnya. Dengan pola yang sama ternyata mendapatkan angka yang sesuai, namun ada satu pola yang nggak sesuai untuk kotak 42 dan 126. Sehingga di sini untuk soal nomor 6 jawabannya adalah D, 42, 126. Nah, jadi sudah terbayang teman-teman ya untuk soal pola untuk tes TKD BUMN. Jadi silahkan aja berimajinasi kira-kira kalau angkanya lebih besar itu dikali atau dijumlah. Kalau sangat jauh fluktuasinya antara kotak 1 dengan kotak berikutnya, bisa jadi itu adalah pemangkatan pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya.
Soal nomor 7. Nah, di sini soalnya merupakan bentuk deret. Nah, di sini teman-teman abaikan aja ada huruf cacing di sini. Ini merupakan kode identifikasi atau kode identitas teman-teman ketika tes nanti. Jadi misal nih teman-teman foto soalnya dan teman-teman share gitu, maka teman-teman bisa dilacak nih soal ini itu dikerjakan sama siapa, jam berapa. Jadi teman-teman bisa di-ban atau bisa didiskualifikasi. Jadi jangan pernah share soal ya teman-teman ya. Namun buat yang sudah terlanjur ya kita bahas aja soalnya di sini ya teman-teman. Mumpung belum mulai tes. Oke, di sini karena soalnya agak buram, jadi saya coba perjelas. 199781 dan 2 berikutnya berapa angkanya. Nah, untuk soal ini opsinya hanya ada 4 teman-teman. Jadi variatif ya, ada yang 5 opsi, ada yang 4 opsi. Kita lihat di sini, kalau cara cepatnya ketika ada soal ini kita lihat dulu polanya. Pola dari opsinya. Ada angka yang mirip 729. Biasanya angka yang mirip ini itu adalah jawabannya ya. Satu lagi di sini ada 4455 ini balance. Coba kita lihat. Kemungkinan besar di sini karena angkanya di ekornya ada 700-an, kepala 7, sudah tentu ini pemangkatan pangkat 3, teman-teman. Jadi di sini lariknya 2 larik ya, tarikannya. 1 ke 9 berarti ini dikali 9. 9 ke 81 dikali 9. 81 ke 700-an berarti dikali 9. 9 ke 81 berarti 9 pangkat 3 berarti adalah 729. Persis ya untuk ada opsi yang mirip-mirip. Tinggal di sini 4 atau 5 di depannya. Karena indolarik jadi kita lihat 9 ke 7 berarti ini dikurangin 2. 7 dikurang 2 sama dengan ya 5 ya teman-teman ya. Jadi 7 dikurang 2 sama 5. Sehingga jawabannya adalah ya C. 5 dan 729. Oke, soal berikutnya, soal nomor 8. Nilai rata-rata minimal untuk lulus ujian akhir adalah 85. Reni memperoleh nilai di beberapa mata kuliah lain, yaitu 91, 88, 86, dan 78. Berapakah nilai mata kuliah yang kelima yang harus diperoleh Reni agar mendapat nilai rata-rata minimal 85? Jadi di sini ada 5 mata kuliah, berapa agar bisa 85? Dan di sini ada 4 opsi. Caranya, pertama, kita totalkan dulu. Jadi, 85 ini kita kali 5, teman-teman. Nah, jadi 85 kita kali 5 itu sama dengan 425. Nah, sementara saat ini si Reni sudah memperoleh nilai 343. Jadi, selisihnya adalah 82. Sehingga jawabannya di sini adalah D, teman-teman. Tapi untuk seperti ini, kalau saya ketika ujian pakai cara kedua. Cara keduanya gimana? Kan di sini kita menuju angka 85. Kita coba saling subsidi, teman-teman. Jadi yang kelebihan mensubsidi yang kekurangan. Di sini targetnya adalah angka 85. Berarti setiap angka nilai di sini kita kurangi dengan 85. 91 dikurang 85 berarti 6. 88 kurang 85 3. 86 kurang 85 1. 78 dikurangin 85 berarti minus 7. Nah, jadi di sini ada plus minus. Jadi kita subsidi yang minus, teman-teman. Jadi angka 7 di sini minus 7 itu bisa disubsidi dengan plus 1 dan plus 6, ya kan? Jumlahnya sama, plus minus, sehingga ada saldo 3. Berarti si Reni punya saldo 3 untuk mencapai 85, sehingga si Reni hanya butuh 85 dikurang 3 sama dengan 82. Menurut saya cara 2 ini lebih cepat, lebih simple, karena kita nggak menjumlahkan angka yang cukup besar nilainya dan pengkalian yang cukup besar. Oke? Berikutnya kita bahas soal tentang core value akhlak. Yang mana di sini instruksi ketika mengerjakan soal yang dari web nanti adalah Anda akan dihadapkan dengan sejumlah situasi dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Bacalah soal dengan yang paling menggambarkan diri Anda. Jika Anda belum pernah menghadapinya, maka bayangkan saja situasi tersebut. Jadi di sini soal akhlak itu bukan bentuk hafalan, tetapi lebih kepada bagaimana tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan akhlak atau belum. Untuk itu teman-teman perlu tahu dulu ya tentang core value akhlak ini. Rinciannya apa aja, kira-kira sikap yang dibutuhkan apa aja. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sini di pojok kanan atas. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Soal nomor 8. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN ke-22, Kementerian BUMN mengadakan berbagai macam perlombaan dengan mengundang seluruh perusahaan BUMN. Anda didaftarkan oleh atasan untuk mengikuti lomba esai ilmiah. Maka sikap Anda
A. Saya sejujurnya ingin ikut, tapi nomor tersebut di luar kompetisi saya. B. Apapun saya lakukan untuk menjaga kebaikan. C. Karena perintah atasan ya harus dikerjakan asal Bapak senang. D. Kompetisi menjadi juara itu adalah utama. Atau E. Tak cukup hanya partisipasi, saya harus menjadi juara dalam kompetisi. Nah, di sini kita coba kaitkan untuk opsi-opsi yang ada dengan masalah di soal dengan nilai dasar dari core value. Nah, di sini berkaitan dengan core value kompeten karena di sini ada kompetisi ya. Jadi, sesuai dengan core value kompeten, pilihlah jawaban yang menunjukkan upaya menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi, kita lihat mana yang paling menunjukkan kualitas terbaik. Yang A bukan, yang B apapun dilakukan. Ini bisa dua makna ya, bisa cara yang baik, cara yang buruk. Coba kita abaikan. Yang C ini sudah jelas kurang. Yang D ini tahan dulu. Yang E juga kita tahan. Jadi antara D dan E ini berkaitan dengan juara. Namun kita lihat di sini ya, untuk opsi D dan E ini ada perbedaan, yaitu niat. Di sini niat D ini dia itu mau menjadi juara itu karena untuk menjaga nama baik perusahaan, bukan dari dirinya. Untuk semangat berprestasi itu bukan karena dirinya, tapi karena demi perusahaan gitu ya. Jadi mungkin kalau dia di luar bukan di perusahaan, ya mungkin semangatnya beda gitu. Kalau yang E ini semangatnya dari dalam diri teman-teman. Dia nggak pengen partisipasi aja, tapi harus jadi juara dalam kompetisi. Sehingga menurut saya yang paling tepat untuk soal ini adalah E. Oke? Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 9. Di saat saya membutuhkan data dari seorang rekan kerja, ia menunjukkan ekspresi kesal dan terlihat ogah-ogahan dalam membantu saya. Sikap saya, A membalasnya dengan sikap yang sama, B mengajaknya bercanda, C membiarkannya, D mencoba mengajaknya berbagi keluh kesahnya, atau E menganggapnya memiliki sikap buruk. Oke, kita di soal ini kaitannya dengan hubungan kita dengan rekan kerja. Sehingga dari akhlak itu kaitannya dengan harmonis, yaitu pilih opsi yang menunjukkan sikap suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Artinya lingkungan kerja itu tetap saling support, saling aman ya, saling tentram, saling damai. Jadi, kalau opsi A ini sudah jelas tidak kondusif. Opsi B ini bisa, opsi C ini menurut saya kurang tepat karena pengabaian. Yang D ini tahan, yang E ini hanya di dalam diri, artinya nggak menyelesaikan masalah di soal. Jadi opsi E ini kita coret. Jadi opsi B dan D yang kita masih open tadi, menurut saya paling tepat adalah opsi D, teman-teman. Mencoba mengajaknya bagi keluh kesah sambil menunggu data saya selesai. Ini juga bagian dari kita menolong ya, menolong agar pikirannya bisa terbuka, bisa lebih tenang gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya, saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN yang berprestasi. Karena prestasi itu, saya mendapat kepercayaan dari pusat untuk memimpin anak usaha yang berlokasi di luar pulau. Saya adalah pimpinan pertama di kantor tersebut, dan karyawan yang bekerja di sini juga orang-orang baru. Sikap saya, A. menugaskan mereka agar memiliki inisiatif dan menerapkan target setinggi-tingginya. B. menyuruh karyawan patuh dan loyal. C. memberi arahan, target, dan motivasi. D. meminta setiap karyawan membaca aturan yang ada di perusahaan. Atau E. memberitahu pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajiban karyawan. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat untuk soal ini ada kaitannya dengan core value amanah. Kenapa amanah? Karena di sini ada kata-kata mendapat kepercayaan. Jadi pemimpin berarti diberi amanah. Dan berikutnya di sini kamu juga memimpin orang-orang baru. Jadi di sini bisa berkaitan juga dengan kolaboratif. Ya. Kalau kita lihat untuk core value amanah dan kolaboratif, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan, dan juga penggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita lihat di sini mana yang paling tanggung jawab dan memanfaatkan berbagai sumber daya. Opsi A ini menugaskan mereka inisiatif dan menerapkan target setinggi-tingginya. Ini kurang tepat bahasa setinggi-tingginya. Bahkan di sini, opsi A ini peran saya di soal ya, peran Anda di soal itu bukanlah sebagai seorang leader tapi lebih sebagai seorang bos. Hanya ingin hasil yang baik tapi Anda sendiri enggak memberikan kontribusi apa-apa selain hanya menyuruh, menugaskan. Jadi A ini kurang pas. Yang B ini menyuruh. Nah, sama aja ya, kita hanya meminta hasil yang baik tapi kita kontribusinya enggak ada gitu. Yang C ini kita ngasih arahan, targetnya jelas, motivasi, tahan dulu. Yang D meminta karyawan membaca aturan yang ada di perusahaan ini sama, kita coret. Yang E memberitahu kita arahkan ya, kira-kira apa tugasnya sehingga targetnya tercapai. Yang E juga kita tahan.
Kalau kita lihat antara C dan E, teman-teman, di sini ada jawaban yang lebih tepat dibanding lainnya. Atau bahasa lainnya, ada jawaban yang bisa mewakili jawaban lainnya. Opsi E ini sebenarnya sudah diwakili oleh opsi C, yaitu dengan cara memberitahu pekerjaan ini kan memberikan arahan, ya, tapi ada plusnya, ada targetnya, dan memotivasi lagi. Sehingga untuk soal ini, jawabannya adalah C. Memberi arahan, target yang jelas, dan memotivasi karyawan untuk bekerja keras. Nah, jadi kira-kira beginilah bentuk soal dari core value BUMN yang katanya mirip-mirip juga dengan TKP CPNS. Menurut saya wajar aja mirip TKP CPNS, karena PNS juga sekarang core value sama ya. Bedanya ada bernya, berakhlak, berorientasi pada pelayanan. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gimana? Kita lanjut ke part 2 atau enggak nih? Kalau mau lanjut, silahkan tuliskan kolom komentar ya. Dan jangan lupa, bila kamu suka dengan kontennya, mohon like and share. Oke, kalau gitu saya Fandi AP, saya undur diri dulu. Mohon maaf bila salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.